Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Firlando. Kali ini kita akan review bukan casing, bukan juga casingnya, tapi handphonenya. Kita akan review handphone Xiaomi 17 Pro Max. Nah, handphone ini kita dapat dari toko keliling yang ada di Tokopedia. Tokonya kayak gini nih. Nih, saya liatin ya. Nih. Kayak gini. Nah, logonya kayak gini. Tokonya yang ini nih. Oke. Ya. Jangan salah ya tokonya. Oke, jangan salah. Toko keliling di Tokopedia. Tokonya mana? Handphonenya semua sudah bea cukai resmi. Resmi lo ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Sellernya juga tanggung jawab. Kalau ada apa-apa, bisa dibantu. Beneran ya. Kalau kenapa-kenapa boleh tag saya ya, biar saya ngomong. Nah, handphonenya mana? Handphonenya udah kita pakai tuh. Nah, kita enak banget nih pakai handphone ini karena ada kamera belakangnya. Bukan kamera belakang, ada view belakangnya, rear view di belakangnya. Nih kita mau coba lihat nih ya. Kita lihat nih, kita videoin. Hop. Nah, ini dia nih rear view-nya nih. Jadi kita bisa ngepasin ya. Jadi ini kan kepala saya kurang turun nih. Ini saya turunin. Tuh ya kan. Enak banget nih. Jadi kalau saya mundur udah pas apa belum kan bisa kelihatan tuh. Udah pas apa belum. Nah, jadi kita langsung pakai lo ya. Kita pakai ngonten langsung. Oke. Nah, oke. Nah, udah lihat ya. Gimana enaknya handphone ini ada viewer belakangnya, jadi kita dari jarak jauh aja udah kelihatan nih kita kira-kira on frame atau bukan atau enggak gitu kan. Jadi nyaman banget kalau buat video atau buat foto selfie atau buat foto wifi yang lama rame-rame ya. Nah, kita nggak usah panjang-panjang aja, kita coba tes dari kinerja prosesornya, Antutunya, terus kita coba kameranya, kita coba videonya. Soundnya, soundnya sayang banget ya. Kita kesusahan untuk ngetes soundnya. Kenapa? Karena kan masing-masing kan punya pakai speaker sendiri-sendiri ya. Kita nggak bisa ngetes kalau untuk soundnya. Oke, yuk. Antutu benchmarknya gokil, 3.600.000 ya. Ini 8 Elite ya. Wow. Kita coba lagi Antutu benchmark lagi ya. Ini kita nggak taruh di freezer, tapi kita taruh di kulkas saja. Suhunya bisa sampai 2 derajat tuh. 4,2 ya. Oke, sekarang kita coba untuk performance modenya ya. Performance mode itu ada di bagian baterai. Mana dia? Baterai. Oke. Ini kita menggunakan balance. Nah, sekarang kita performance mode, lalu kita coba Antutu benchmark lagi, dapatnya berapa? Yuk kita cek. Antutu benchmark untuk performance mode dia dapat 3,7 juta. Buset, naik terus ya, hampir 4 juta ini mah. Aduh gila tuh. CPU-nya aja itu udah 1 juta sendiri loh. CPU doang 1 juta. Lalu untuk GPU-nya 1,3 GPU-nya. Gila ya. Ini memang tertolong banget sama prosesor ya. Karena GPU dan prosesornya kan SoC jadi satu. Luar biasa ya. Kalau memori kan RAM kan beda ya. Dan ini memang terbantu banget di CPU dan GPU. GPU-nya 1,3 juta dan CPU-nya 1 juta sendiri. Oke, kita lanjut ke cek kameranya. Let's go. Ya, sebelum ke kamera kita coba untuk charging speednya. Nah, saat ini sudah 2%. Jangan lupa kita nyalakan dulu di wired chargingnya itu untuk top speed biar kita dapat hasil yang maksimal. Lalu jangan lupa juga untuk baterai protectionnya kita pilih charge fully biar kita bisa ngecas dengan ngebut. Oke, lanjut. Jangan lupa kita cek dulu posisi 2%. Nah, udah nyala 100 watt maksimum.
Dan kita juga nggak lupa untuk nyalain stopwatchnya biar kita bisa ukur berapa lama dia bisa full hingga 100%. Nah, di 15 menit pertama dia dapat 51%. Lalu kalau sampai full kita butuh waktu berapa lama? Ini dia, hanya butuh waktu 47 menit. Charge-nya sudah 100%. Oke, lanjut. Kita sedikit membahas retro game case-nya dari Xiaomi 17 series ya. Ini casing cukup bagus ya sebenarnya, karena dia melindungi di semua sisi handphone tersebut. Jadi di semua sisinya itu dia sangat terlindungi dan ada bump yang cukup tinggi ya di setiap sisinya. Lalu di bagian belakangnya juga ada bump lagi ya untuk melindungi kamera dari goresan atau layar belakangnya untuk dari goresan. Nah, yang sangat disayangkan itu adalah kalau kita nyalain dia otomatis akan terkoneksi, tapi sayangnya dia butuh akun China Verify ya, dia butuh akun China Verify. Nah, ini akun ini harus kita input nama, real name kita dan ID number atau KTP-nya Cina. Nah, nama yang kita verify ini harus identik dengan akun login kita, Xiaomi ID-nya. Kalau enggak dia akan di reject. Sudah berkali-kali coba dan ternyata nggak bisa. Sayang banget ya. Jadi kita nggak bisa main game retro yang ada di case belakang ini. Sayang banget. Jadi ya kita nggak bisa tes ya. Semoga aja Xiaomi bikin retro case ini bisa digunakan secara global ya. Kalau bisa digunakan secara global ya enak banget. Nah, ini adalah charging portnya ya, dia bisa di charge karena ini ada baterainya. Nah, kelemahan lain lagi menggunakan casing ini, kalian nggak bisa pakai wireless charge. Kenapa? Karena di sini ada baterainya, jadi ada besi di sini yang menahan untuk wireless charge-nya. Jadi disarankan untuk dilepas. Ya itu sih minus banget sih ya kalau untuk case retronya ini, karena case retronya ini cukup menarik sekali loh, dan ini benar-benar auto fit. Oke, bagus banget. Ya itu aja sih ya untuk retro case game ya. Oke, untuk copy files karena dia sudah menggunakan USB 41 ya kalau nggak salah, USB 31 kok 41. Dia ngopinya cepet banget nih guys. Tuh, ngopinya itu saya ngopi file ya, saya copy filenya itu berapa giga ya tadi ya, kayaknya di atas 20 giga ini harusnya sih ya, karena banyak banget saya mau pindahin untuk review. Itu kenceng banget tuh, sampai 200 tadi ya. Tuh sampai 240 230. Mantap ya. Notifikasi delay ya, itu masalah bagi Xiaomi dengan ROM Cina, karena ini tidak muncul secara global, maka ROM yang kita dapatkan adalah ROM China. Nah, ROM China ini terkenal banget dengan notifikasi delaynya. Di HyperOS 3.0 ini surprisingly Xiaomi berubah guys. Ternyata cukup gampang untuk bikin dia gacor ya. Jadi notifikasi itu tidak bakal delay, di calling WA pun dia tidak bakal connecting. Caranya gampang banget, kalian ke apps. Nah, di apps ini kan banyak sekali list aplikasi-aplikasi yang sudah kita install. Nah, tinggal kalian klik aja salah satu aplikasi yang mau kalian bikin gacor. Contoh adalah WhatsApp Business ini. Tinggal kalian klik aja, di dalamnya itu ada battery. Battery itu tinggal kalian klik, nanti ada noise restriction, lalu auto startnya di on kan, dan di bawah sekali itu ada notification, itu di yes kan. Udah cukup tiga item ini yang kalian otak-atik ya. Jadi di bagian baterai dibikin no restriction, lalu dibikin auto start, dan dibikin notificationnya di yes. Nih semua aplikasi yang mau kalian bikin gacor, bikin no restriction, dan percaya
semua notifikasinya akan muncul secara real time. Dan ketika ditelepon pun kalian tetap bakal bisa menerima telepon meskipun dia standby semalaman loh ya. Saya udah coba. Nah, itu tips dan trik di HyperOS 3.0. Jadi nggak usah khawatir untuk beli yang versi China. Sekarang sudah aman sentosa. Oke. Nih, termasuk Gmail pun juga aman, gak ada masalah. Oke, sekarang kita lanjut untuk review kameranya, bagaimana hasilnya, dan kita cek juga hasil videonya apakah smooth dan cukup bagus. Oke, ini perekaman 4K 60 frame per second ya. Oke, kita cek untuk detailnya. Dia kesulitan untuk ngambil gambar di dalam ya. Ini detail. Lumayan nih. Lumayan ya. Smooth banget ini perpindahan kameranya nih. Tuh. Dari ultra wide langsung 10 kali ya. Tuh, 10 kali langsung ultra wide. Satu kali ya. Oke, kita jalan. Fokusnya oke sih ya. Dalam keadaan low light loh ya, ini dalam kondisi gelap cukup parah ya. Kalau kalian mau lihat gelapnya kayak apa itu, ini saya kasih kamera ultrawide nya. Nah, kayak gini kurang lebih ya, agak terang dikit ya, tapi nggak tahu nih kenapa kamera ultrawide nya terlalu gelap. Kurang lebih ini ultrawide nya, kalian cek aja ya, ini kamera ultrawide nya. Oke, ini saya lagi jalan. Oke, kita set satu kali. Nah, ini saya jalan, itu ada flare nya cukup lumayan. Ini saya set 2 kali, ini saya set 5 kali, dan ini saya set 10 kali ya. Saya jalan aja ya. Oke. Oke. Nah, sekarang ya ada yang bagus nih dari Xiaomi nih, dia bisa pindah ke kamera depan loh dalam kondisi perekaman sama-sama 4K 60 frame per second ya. Tuh. Dia bisa pindah ke kamera depan, tapi kalau untuk cahayaannya bagus enak. Tuh. Ini pencahayaannya bagus tuh. Pencahayaannya bagus. Dan lihat tuh, muter-muter semua. Aduh pusing. Layarnya lihat sendiri. Ini saya lakukan cahaya lampu, dan ini mulai gelap. Ya, saya jalan aja. Oke, kita balik lagi ke kamera belakangnya. Ini selfie-nya, kalian lihat detailnya ya. Udah kayak gini sih oke sih ya, tapi kalau di tempat yang gelap atau melawan cahaya seperti ini, gimana menurut kalian? Udah oke nggak? Lumayan ya, lumayan. Kamera belakang lagi nih. Kalian cek panningnya, lag atau enggak, smooth atau enggak. Ini di ultrawide nya. Oke, 1 kali, di 2 kali, 2 kali. Oke, ini 5 kali ya. Oke, ini 10 kali. Ini kita zoom maksimal. Oke, ini zoom maksimal ya, zoom maksimal. Oke, 2 kali, 2 kali, 1 kali. Nah, kalian lihat sendiri videonya gimana. Untuk video low lightnya kalian oke apa enggak ya? Saya pegangnya pakai tangan 1 sambil jalan aja. Kalau lari saya ntar dikejar sama sapam, dikira saya maling malam-malam gini. Oke ya. Nah, silakan kalian lihat sendiri. Oke.
pegangannya. Guys, kita coba videonya. Ini white ya, lari tangan satu ini megang ya. Oke, satu kali ya, lari lagi tangan satu megang ya. Oke, dua kali lari lagi tangan satu megangnya. 5 kali lari lagi. 10 kali lari lagi. Ini ya, zoom ya. Oh, halus. Yuk, depan, lari. Nah, naik sendiri ya. Oke, kita coba video makro ya, misalnya segini. Nah, ini paling tajam nih. Ini kita ultrawide-nya agak miring ya. Nah, ini kamera utama. Kita zoom 2 kali. Kita zoom 5 kali, udah melenceng dia. Nah, harus stabil. Ini 5 kalinya dan ini 10 kali ya. Kurang tajam ya rasanya ya. Kurang nggak sih? Dan ini jaraknya udah 20 cm lebih nih ya. 10 kali. Kita coba 15 kali, tambah hancur ya. Oke. Ini kita pakai mode kamera biasa ya. Karena nggak ada super zoom ya, super makro ya kalau itu. Nah, kameranya pakai kamera biasa, kita bisa langsung selfie. Ini jangkritnya tuh. Kita coba zoom lagi. Nah, 2 kali ini ideal banget. Tapi kalau udah ke-5 kali, nah, susah deh fokusnya. Harus mundur lagi kita. 10 kali mundur lagi dikit. Jadi kalau kamera super zoomnya, super makronya, kalian ya sendiri aja lah. Saya nggak banyak komentar. Oke ya, kalau saya sih rasanya agak kurang ya. Cuma di 2 kali doang dia nih, segini nih, 2 kali nih kamera utama ya. Kalau udah ke-5 kali periskop, kayak gini ini gambarnya agak susah. Kita harus mundur dikit. 10 kali tambah agak mundur dikit ya. Ini untuk video super makro ya, kalian lihat sendiri. Tapi stabilizernya mantep loh. I've seen enough things to lose hope, and here I am still going. I am even stronger now.
Kita ke kesimpulan sekarang. Nah, ini handphone bener-bener iPhone perfect banget ya. Ini iPhone banget. Apa saya bilang iPhone banget? Bentuknya, terus handlingnya, ini bener-bener kayak 17 Pro Max ya. Mirip, mirip banget. Bentuknya agak kotak ya, tapi iPhone kan masih agak nggak terlalu tajam ya, tapi ini tajam ya. Nah, kita balik ke kesimpulan. Xiaomi cukup oke sih ya untuk apa namanya bikin handphone ini dengan display rear di bagian belakang ini bisa kita ganti-ganti custom ya. Kalian bisa rubah-rubah ini custom. Nah, kalian juga bisa kasih tulisan, kalian bisa kasih tanggal. Lalu kalau kalian swipe dari sini itu dia jadi foto ya, kalian bisa foto dan enaknya nih fotonya ini bisa kalian ubah ke video. Kalian bisa atur lumayan banyak ya. Ada lightnya, terus resolusi, frame rate, steady shoot. Nah, itu banyak banget. Kalau kalian mau ke mode foto juga lumayan banyak. Lalu ada juga mode portrait. Lalu ini mode collage, foto collage. Nah, foto collage ini menarik ya. Kenapa saya bilang menarik? Jadi dia bisa bikin kayak gini nih. Apa namanya? Foto collage itu, ntar kita bisa change template. Nah, kayak gini. Jadi kalau kalian nih, contohnya saya ambil 4 ini ya. Nih, saya ambil foto. Jadi dia akan counting down dari 5 ke 1 otomatis 1. Nah, nanti dia akan ambil take foto sampai 4 kali seperti collage-nya tadi ya. 2. Terus kita coba lagi. 3. Nah, 4. Dia udah jadi. Nah, dia lagi apa ini? Foto boot jadi lagi processing ya. Aduh. Nah, nanti hasilnya nanti sesuai dengan template yang kita pilih ini. Tuh ya. Ini foto collage-nya banyak banget. Jadi hanya bisa di kamera belakang. Lalu kesimpulan lain lagi untuk prosesornya gila mantap. Antutu benchmarknya sampai 3,7 juta ya. Nah, ini kamera ultrawide-nya ini agak terpisah, jadi ini agak hati-hati ya, kalian gampang banget kotor kalau kalian kepegang ya, karena dia di luar frame kamera ya intinya ya. Nah, itu kesimpulan dari saya sih. Untuk performance sih oke. Untuk notifikasi semuanya udah lancar ya. Nah, semuanya lancar, tinggal kalian bikin restricted-nya di no restriction sama dibikin notifikasinya yes. Oke, sedikit kita bahas aja notifikasinya ya. Kalau kalian mau notifikasinya lancar, kalian hanya perlu ke setting lalu cari app ya. Jadi saya spill lagi, lalu kalian cari WhatsApp atau apa aplikasi yang pengen kalian notifikasinya lancar. Jangan lupa notifikasinya dinyalain, lalu auto startnya dinyalain, lalu di bagian baterai no restriction-nya di checklist. Lalu habis itu setelah dipilih, kalian langsung restart handphonenya. Nah, setelah restart notifikasi akan lancar nih. Contoh nih, BCA langsung otomatis. Saya tadi habis verifikasi BCA ya. Jadi untuk notifikasi udah lancar. Untuk kamera depan, kamera belakang ya penilaian masing-masing ya. Ini rata 50 megapiksel kameranya. Sayang sekali di kamera utama tidak ada manual aperture lagi ya. Jadi kalian nggak bisa merubah aperture-nya 1.4 sampai 4.0 biasanya ya. Itu bisa dirubah blade-nya, itu yang ada blade-nya itu kayak si Xiaomi zaman dulu ya. Di 14 itu masih ada. Lalu sensornya juga udah tidak menggunakan 1 inci. Sayang banget ya kalau dipakai 1 inci, bokehnya atau ketajamannya pasti mantap banget ini Xiaomi ya. Itu aja sih kalau dari saya secara hardware kurangnya ya. Tapi kalau masalah foto mungkin sudah dinormalisasi sudah di tune up sama si Xiaomi menggunakan
Oh, saya agak tertarik sedikit. Kok ini nggak ada logo Leica-nya ya? Iya ya, agak aneh ya. Ini Leica bukan sih? Oh, ada. Maaf, ada. Saya nggak lihat. Ada ternyata ya. Karena ketutupan case tadi. Ya, jadi kesimpulan dari saya itu aja sih. Handphone ini di kameranya sih secara hardware mungkin agak kurang maksimal, tapi kalau untuk tune softwarenya kalian nilai sendiri gimana bagus apa enggak. Ya itu aja kesimpulan dari saya, silakan kalian nilai sendiri gimana, apakah kalian tertarik untuk menggunakan handphone ini. Untuk notifikasi aman ya, nggak ada masalah. Kalau kalian tertarik ya bisa dibeli di toko teman saya nih, di toko keliling, ada di Tokopedia. Udah saya spill di depan tadi ya, Tokopedia-nya seperti apa. Nah, kalian coba cek aja. Oke, thank you yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelamaan kesimpulannya sampai 6 menit. Bye.